Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Uzri dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar dengan nomor NIM 2130 110010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, itu tentang sistem keperiodikan unsur ya. Sistem keperiodikan unsur ini pertama kali itu dikemukakan oleh para ahli Arab dan Persia. Para ahli tersebut mengelompokkan unsur-unsur ini menjadi dua golongan, yaitu golongan logam dan golongan non-logam. Dan golongan logam contohnya yaitu adalah besi, seng, tembaga, dan lain-lainnya. Dan juga pada senyawa non-logam yaitu seperti nitrogen, arsen, oksigen, fosfor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teori tentang para ahli. Yang pertama yaitu adalah tentang Lavoisier ya. Pada tahun 1879 Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur keperiodikan berdasarkan sifat kimianya. Di sini juga terdapat yaitu kelemahan dari pengelompokan yaitu unsur-unsur dari Lavoisier, yaitu pada pengelompokan ini penyusunan keperiodikan unsurnya masih belum spesifik, dan adapun kelebihan dari penyusunan pengelompokan dari Pak ahli Lavoisier ini yaitu menjadi referensi sebagai penyusunan sifat-sifat kimia. Yang selanjutnya yaitu adalah teori menurut Dalton ya. Pada tahun 1808 Dalton mengelompokkan keperiodikan unsur yaitu berdasarkan kenaikan massa atom. Massa atom didapat dari perbandingan dengan massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Adapun kelemahan dari teori Dalton, dari pengelompokan keperiodikan unsur dari Dalton ini, yaitu masih terdapat massa atom yang tidak sesuai. Itu contohnya adalah oksigen. Kemudian adapun kelebihan dari teori Dalton ini yaitu adalah teori ini sebagai pendorong bagi para ilmuwan untuk mengukur massa atom. Dan pada 1828 Berzelius berhasil melakukan perhitungan dalam mempublikasikan daftar massa atom dan unsur-unsur yang akurat. Dan pada tahun 1829 ini Le Vernier mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga disebut dengan triade. Yaitu adapun kelemahan dari teori Le Vernier ini yaitu memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat unsur lain yang terdapat dan tidak masuk ke dalam kelompokan triade padahal memiliki sifat yang sama. Yang kedua yaitu adanya kelebihan dari teori Le Vernier ini, yaitu mendorong peneliti berikutnya untuk mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat kimia dan kenaikan massa atomnya. Yang selanjutnya yaitu adalah teori pengelompokan unsur keperiodikan unsur dari Newlands ya. Itu pada tahun 1865 Newlands ini mengemukakan itu pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan atom yang disebut dengan hukum oktav. Adapun kelemahan dari teori pengelompokan periode unsur dari Newlands ini yaitu adalah masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur seperti yang terlihat pada tabel ini ya. Dan masih ada juga dari tabel berikut, masih ada juga unsur yang 2 dalam satu tabel. Dan berikutnya yaitu tidak cocok dengan massa atom yang besar. Kemudian pada tahun 1868 Lothar Meyer menjelaskan susunan unsur yang berhubungan antara volume atom dengan massa atom.
Kemudian setelah adanya teori dari Lothar Meyer ini, kemudian muncullah teori penyusunan pendidikan unsur dari ilmuwan yang bernama Mendeleev, ya. Itu pengelompokan unsur-unsur berdasarkan fungsi, kenaikan massa atom, dan kemiripan sifatnya. Adapun kelemahan dari teori Mendeleev ini, yaitu teori ini, yaitu penyusunan pendidikan unsur ini, Mendeleev tidak dapat memprediksi letak gas mulia dalam tabel periodik unsur. Kemudian Sir William Ramsay menambahkan sebagai golongan O, ya. Kemudian dari kelemahan teori Mendeleev ini, selanjutnya itu Mendeleev tidak dapat menjelaskan lebar oksigen. Kemudian dari kelemahan dari teori Mendeleev ini, yaitu Mendeleev tidak dapat menjelaskan letak hidrogen, ya. Selanjutnya yaitu adalah penempatan beberapa unsur yang terdiri sesuai dengan kenaikan massa atom. Adapun kelebihan dari teori Mendeleev ini itu adalah beberapa tempat sengaja dikosongkan dengan keyakinan makin ada unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Kemudian pada tahun 1913 muncullah teori Moseley, yaitu dengan melalui percobaan hamparan sinar X, Moseley membuktikan jumlah proton dalam inti suatu atom sama dengan nomor atomnya. Kemudian Moseley dapat menjelaskan penyimpangan susunan unsur-unsur pada tabel periodik Mendeleev. Adapun penamaan dari sistem periodik unsur, yaitu pada masa modern, yaitu pada golongan 1 yaitu dinamakan dengan unsur alkali, dan pada golongan 2 dinamakan dengan unsur alkali tanah, dan pada golongan ke-7A itu dinamakan dengan unsur halogen, dan pada golongan ke-8A itu dinamakan dengan golongan gas mulia. Dan pada golongan B transisi itu ada yang dinamakan dengan blok D dan blok F. Dan pada golongan 3B pada periode 6 dan 7 itu disebut dengan transisi dalam. Kemudian pada sistem periode modern ini itu melalui teori Moseley, itu berdasarkan kekumpulan nomor atom, yaitu seperti yang tadi kan golongan pada sistem periodik itu dibagi dua, yaitu adalah unsur yang A, yaitu adalah pada unsur utama, dan unsur B yang disebut dengan unsur transisi. Yang selanjutnya yaitu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari kulit terluar dalam wujud gas, ya. Ini kita contohkan pada senyawa natrium, ya, yaitu adalah pada unsur berikut, yaitu pada natrium dengan berfasa gas, yaitu dia akan berasal dari Na+ dengan melepaskan energi ionisasinya. Dari teori ini berarti dari unsur tersebut maka setiap unsur itu berbeda, ada yang besar dan ada yang kecil. Berarti semakin besar unsur tersebut, maka unsur tersebut semakin sulit melepaskan elektron, dan semakin kecil unsur tersebut atau keperiodikan unsur tersebut, maka dia akan semakin mudah melepaskan elektronnya. Yang selanjutnya itu adalah aftinitas elektron. Aftinitas elektron adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menerima elektron. Beberapa unsur itu ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, pada aftinitas elektron ini semakin besar unsur atau unsur tersebut, maka semakin mudah dia menerima elektron. Berarti adalah kebalikan dari energi ionisasi tadi. Dan begitu juga seterusnya, semakin kecil unsur tersebut, maka semakin susah dia menerima elektron. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang keelektronegatifan, ya. Keelektronegatifan merupakan kemampuan suatu
dalam menarik elektron ketika berikatan, ya. Berarti ada unsur yang tadinya besar dan ada yang kecil, ya. Berarti semakin besar unsur tersebut maka semakin mudah dia menarik elektron, dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil unsur tersebut maka semakin sulit dia menarik elektronnya. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang jari-jari atom, ya. Jari-jari atom adalah ukuran atom dari inti ke kulitnya, ya, dari inti yang terluar. Jadi maknanya semakin besar jari-jari atom maka jarak dari inti ke kulit itu semakin jauh, ya. Ini kita contohkan pada unsur tadi, maka unsur tadi ada yang semakin besar dan semakin kecil, ya. Dan ada dari unsur itu dari kiri ke kanan, ya. Pada contohnya yaitu pada energi ionisasinya, yaitu semakin kecil unsur tersebut atau semakin ke kanan unsur tersebut maka dia itu semakin dekat jarak antara inti dengan kulit atom. Begitu juga sebaliknya, semakin besar keperiodean energi ionisasi tersebut maka semakin jauh jarak antara inti atom dan yaitu kulit atomnya. Mungkin hanya sekian video singkat materi tentang sistem keperiodikan unsur dari Taufik. Apabila ada salah dan janggal, Taufik mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.